mikir awake dhewe. Kalau tadi saya harus menceritakan silsilah ya. Saya sudah karena jarang bicara ya, karena saya sudah berkurang berkomunikasi, sehingga saya bicara saya sekarang agak aneh. Kalau di rumah itu hanya ya gitu, ya itu aja, jadi jarang berkomunikasi, sehingga ngomong sudah agak alot ya. Saya berasal, orang tua saya adalah dari Gresik ya. Bapak saya itu dari agak lupa ya. Bapak saya itu dari Bunga ya, Bunga, tapi masih sebelahnya ke sini masuk ke dalam sedikit, termasuk desanya Sukorejo kalau tidak salah begitu. Sedangkan ibu saya dari Banten, Gresik, jadi kedua-duanya orang Gresik ya. Kemudian saya masih kecil, saya tidak ingat entah dalam keadaan ibu saya mengandung itu berangkat ke Surabaya. Entah tujuannya apa, kok berangkat Surabaya, mungkin mengadu nasib, barangkali begitu. Barangkali ingin lebih enak atau gimana. Tapi bapak saya itu mempunyai kehobian, memang senang apa itu keluar ya. Lalu akhirnya sampai di Surabaya jualan daging. Jadi bapak saya itu jual daging ya. Bapak saya namanya Matari ya. Bapak saya namanya Matari, ibu saya namanya Arminten ya. Jadi semua biar tahu ya. Kemudian kalau Anda sekalian anak cucuku tanya, mbaknya namanya siapa? Nah ini, saya sejak kecil sudah dibawa ke Surabaya.
atau mungkin masih mengandung, kandungan sudah 9 bulan atau 8 bulan atau 7 bulan, saya di Surabaya. Oleh karena itu kelahiran saya tidak di Gresik tapi di Surabaya. Jadi akte saya bukan tidak ada, dulu tidak pakai akte. Langsung ijazah saya sekolah rakyat, dulu tidak sekolah SD. Sekolah rakyat itu adalah Surabaya. Jadi saya dilahirkan di Surabaya. Barangkali ibu saya saat mengandung kira-kira entah 8 bulan, entah 9 bulan, entah 7 bulan itu mungkin ke Surabaya. Kemudian bapak saya dagang, yaitu jual daging. Kelihatan pertama kali kelihatannya sukses ya. Akhirnya banyak sekali mungkin ya sanak kadangnya dibawa ke Gresik, banyak yang dari Gresik dibawa ke Surabaya. Semua rata-rata orang Gresik dibawa daging. Rata-rata begitu. Waktu itu daging masih dipekul. Pakai itu, dipengkul keliling kampung begitu. Itu. Ini Nak Jarwo, ini saya suruh cerita berarti ini ya. Tapi nanti batasnya ya, Mas si Yoko, nanti kalau sudah menjelang Isya saya dikasih tahu stop ya. Barangkali soalnya saya kalau udah ngomong melantur ya, gitu. Itu suka menetap itu ya. Itu cucu saya yang pertama itu Nanda itu. Saya ngomong dong melantur stop. Kilik-kilik sini saya, suruh mandek ya gitu. Nah, anak cucu saya semuanya ya. Jadi sehingga kesimpulannya semuanya tanya mbaknya bapak, mbaknya Yangkung ya, ini cucu, mbaknya Yangkung itu siapa namanya? Nah ini saya kesulitan jawab, enggak tahu namanya. Tapi andaikan saya masih mau ke Gresik ke Mbak Yu saya ya, Mbak Yu saya yang dicerai apa itu ya, peninggalan orang tua Mbak Yu saya yang namanya Saroma ya, yang kita sudah 5 tahun ini Bu ya, 5 tahun kita tidak ke sana sih ya. Itu mudah-mudahan sekarang masih ada ya. Itu yang diserai apa itu peninggalan orang tua ya. Sebetulnya kalau saya lihat itu tanah warisan ya, tegalan dan sawah ada tambaknya sedikit ya, itu bukan hasilnya bapak saya, seingat saya mbah saya itu yang punya. Jadi peninggalan mbah ya begitu. Jadi bapak saya itu ya begitu itu ya. Akhirnya sampai di sini terpaksa untuk melanturkan waktu, masih ada waktu. Saya tidak bisa minta bahkan silsilahnya dari nenek moyang siapa ini, cuma saya bisa memberikan nama Supiar bin Matahari itu saja. Masa mbah saya sudah tidak tahu, maaf ya. Jadi mbah saya tidak tahu namanya. Sebetulnya kalau saya mau ke Gresik, Mbak Yu saya tanya mungkin bisa tahu namanya. Tapi sudah lama tidak ke Gresik, ya mudah-mudahan masih ada, sehingga saya tidak tahu. Nah terpaksa sekarang untuk menambah waktu ya, Nak Jarwo ya, saya ceritakan apa itu riwayat hidup saya. Saya sampai di Surabaya, kemudian jatuhnya ibu dan bapak saya itu berada di Ngagle. Ngagle adalah kampung yang ya kasaran saja yang ngomong ya padanya, kampung yang rusak. Anaknya jago, yaitu jago, sudah jago elek pokoknya. Ya ada yang suka mencuri, adu doro, main domino, main lentrek, saya tahu semua itu, lentrek, domino, ceki namanya ya, saya tahu semua. Dadu itu yang dikocok itu semua saya tahu. Oke, namanya judi saya tahu semua. Itulah tempat saya sejak kecil, jatuh di sana saya jatuh di apa itu Ngagle, kemudian pindah ke Tambak Doko.
Di Tambak Ndoko juga masih sama, tapi agak lumayan, agak halus, ada halus sedikit. Di Tambak Ndoko itu adalah setelah Ngaglik pindah ke Tambak Ndoko. Saya sudah mulai besar. Jadi kira-kira sekitar umur 3-4 tahun saya pindah di Tambak Ndoko. Gitu. Tambak Ndoko tahu ya, sebelahnya THR ya, Jalan Kusuma Bangsa. Itu yang Surabaya tahu, itu Ati itu. Nah ini Ati yang pernah di Tambak Ndoko, nanti apa itu bisa sebagai saksi saya ngomong ya. Kamu sudah tahu benar keadaannya orang Tambak Ndoko bagaimana ya tadi ya. Kamu masih kecil, kira-kira umur 3 tahun barangkali. Ibumu ini ya, ini adiknya ini ya. Oh bener, terang-terangan saja yang ngomong saya fair aja. Kalau bapaknya ini cacak saya, ya bapaknya ini kalau di rumah ngelentuk nggak mau keluar diparani sama temannya, bapaknya Arsan, Cak Abu, ya. Lah pokon dobrok omahnya metu. Kok gelem bergaul mek kanca, lah pokon sing serawung mek kanca. Ya. Inilah keadaannya. Nah, akhirnya kira-kira umur 3-4 tahun, 5 tahun, saya sempat ngerombol ikut. Kalau tidak ikut disiwa, ngerti siwa? Tahu? Tidak disopo. Nah itu ibu tahu loh siwa, kata siwa. Kenapa cucu saya tidak ngerti siwa? Apa siwa itu? Disatru, ya. Gak ada bolo, jadi harus kumpul, mau kumpul. Inilah keadaannya. Ya, masih ada waktunya kok? Masih ada. Kok udah harus stopen kok? Nanti pelantur saya ngomong. Ya, itu kamu nyetop saya itu. Cucu yang pertama itu, ya, gitu. Akhirnya sudah besar sedikit-sedikit lagi, saya merenung. Tahu-tahu akhirnya itu masih yang kondisi seperti itu masih meresap dalam anu saya, keadaannya seperti itu. Jadi meresap. Jadi saya seolah-olah juga, tapi saya seingat saya tidak ikut-ikut meso saya. Ingat saya, siwa diem aja, kumpul gitu dok saya. Besar kira-kira besar sedikit lagi. Kira-kira waktunya sekolah, umur 7 tahun saya disuruh sekolah sama mak saya, diantarkan sekolah. Ayo sekolah, Arsarasen. Akhirnya saya umur 8 tahun baru mau sekolah. Tapi setelah sekolah umur 8 tahun bolosan karena diajak teman nek bengi diajak ngeluyur-ngeluyur gitu. Kira-kira saya sekolah sampai SD kelas 5. Saya ada teman saya sekarang jadi angkatan laut sudah mati barangkali tidak tahu. Namanya Marno ini teman tahu ya. Itu yang ngajak saya kerja akhirnya. Setelah itu saya kerja. Saya umur 5 tahun SR itu sudah kerja. Ya. Wis kok. Ya apa? Diteruskan sebentar Pak. Saya umur 5 tahun sudah kerja. Sudah umur kelas 5 sudah kerja. Kerja apa saya? Ngitungi bola sodok. Biliar gitu. Itu biliar akhirnya saya senang olahraga sebetulnya. Sepak bola saya terpilih sebagai pemain tapi kampungan ya. Jadi kampung sebagai pemain saya sepak bola. Badminton saya sebagai pemain mesti terpilih. Kalau bertanding dengan kampung-kampung lain mesti bertanding dengan kampung-kampung. Saya terpilih sepak bola, badminton. Poli, saya terpilih, walaupun pendek, kecil, saya terpilih jadi pemain. Saya bagian huder, memberi umpan, takokno ati. Ini saya ikut main boleh kan? Ngeluruk yang kampung Dindi itu. Gitu. Jadi saya itu masih tetap jadi senang olahraga. Jadi saya walaupun kerja di Gio, masuk jam 5 sore atau jam habis maghrib ya, masuk. Itu saya masih sempat ikut olahraga. Saya ikut perkumpulan olahraga, saya milih yang cepat dipilih jadi Persibaya itu adalah Naga Kuning yang terbaik. Perkumpulannya Cino, saya ikut situ. Supaya apa? Supaya cepat jadi pemain Persibaya. Koyok padahal tidak bakal terpilih karena kecil. Ya,
Tidak terpilih. Akhirnya teman saya Gaki yang punya apotek Wijaya Kusuma di Kusuma Bangsa itu terpilih, padahal pinter saya mainnya. Dia terpilih sebagai pemain Persibaya. Saya tidak terpilih karena ya kecil. Tapi ya memang ya dia juga sudah mainnya bagus. Gitu. Disitulah ya. Lama-lama saya mau sekolah gitu. Saya agak kurang bergaul ya karena kerja. Terus sore ikut sepak bola. Waktu saya sangat sempit sehingga saya sibuk. Akhirnya saya tidak bergaul dengan teman-teman itu. Setelah itu karena terlalu terforsir kerja, sore sepak bola, malam sampai jam 12 malam, ngitung biliar, akhirnya saya jaga. Langsung muntah darah. Muntah darah dari paru-paru saya, katanya pecah, gelembung paru-paru pecah, muntah darah sebanyak-banyaknya di gios itu, di tempat apa itu? Di tempat ngitung bola, di tempat kerja. Akhirnya diantarkan kakak saya pergi ke gawat darurat ke Simpang waktu itu, ke Simpang. Nah, bapaknya Ati, ya, morotuamu, ya gitu. Itu yang antarkan saya ke rumah sakit. Saya akhirnya opname 3,5 bulan rumah sakit. Bilalah saya datang kira-kira 3 minggu, saya sudah pulang dari rumah. Saya waktu itu ST kelas 2. Ulangan umum. Ikut ulangan, untungnya saya naik kelas. Dulu kalau nggak naik sungguhan, nggak ditolong seperti sekarang. Ya, nggak naik. Dulu yang tahu ini guru, ya, tahu. Sekarang agak ditolong toh, ya. Kalau nggak naik kira-kira elek-elek didik diangkat toh, ya. Nah, dikatrol istilahnya. Ini sudah guru, ini juga guru, sama-sama tahu. Itu juga guru, ya. Sama tahu gitu. Akhirnya setelah saya sampai terus keluar dari tidak kerja, wah ini agak ya, booming. Terus begitu kenal Pak Jenny itu, saya kalau panggil Mas Jenny, kalau Mas Jenny panggil saya Dek Giar gitu, itu baru saya dimasukkan di Jawa Pos loper koran gitu. Ini tahu Mas Jenny becak ya, becaknya Mas Dermo. Itu yang nolong saya masuk. Karena apa? Dia simpatik dengan saya. Kalau saya karena sudah masuk sekolah SGBT, ya sudah masuk. Saya tekun kelihatan, saya tekun belajar, diparani sama Mas Jenny. Jadi kalau habis becak Mas Jenny ya, becak Mas Dermo ya, itu tahu ya. Itu langsung marani saya masuk di rumah saya, duduk-duduk dengan saya. Ya Dek Giar, rajin Dek Giar, dia simpatik dengan saya. Kok dilala dia juga akhirnya kuliah di AWS. Kuliah AWS di Nyagres itu, ini Julis tahu, tempatnya ya di AWS itu tahu ya. Dia jadi wartawan akhirnya. Nah, setelah jadi wartawan, kemudian kok tidak lama, akhirnya tercetus G30 kan, ya. Jadi G30 terjadi tahun 65 pada waktu itu. Nah, tahun 65 itu saya sudah jadi guru. Lah Mas Jenny itu akhirnya kepedok saya itu. Kepedok saya lagi. Ketemunya saya di Masjid Kemayoran yaitu. Saya dirangkul, aduh Dek Giar jadi guru, alhamdulillah Dek Giar yaitu. Itulah pertemuan terakhir dengan Mas Jenny. Sehingga saya jadinya tidak sampai rusak seperti teman-teman yang ada di Tambak Doko. Saya masih mau sekolah begitu. Oleh karena itu cucu saya ya, Fadil, Nafis, Abel ya semuanya ya. Ini Sapa ya. Mana lagi ya, tidak ada lagi cucu. Itu yang belakang-belakang itu cucu-cucu ya. Itu sekolahlah yang baik, belajarlah yang baik ya. Dengar ini, nah itu ya, sinau saya ngapi ya, berjuang ya, bisa nanti berhasil kamu. Mudah-mudahan Anda semuanya berhasil ya. Sehingga nanti kalau kamu semuanya berhasil, yang senang juga kamu sendiri, juga orang tua walaupun tidak kamu kasih apa-apa, tapi senang hatinya kalau anaknya sukses itu ya.
Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Kemudian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Isa ya Pak ya? Ya. Lalu saya punya adik lagi satu. Mati masih kecil, masih bayi. Namanya Irfan, dikubur di Karanggayam. Saya pernah ke makamnya waktu masih ada. Itu. Namanya Irfan itu. Jadi saya nomor 2 dari bawah. Terus yang Gresik itu bapak sama ibu sendiri, ibu lain. Waktu itu ibu yang itu mati, terus kawin dengan ibu saya. Ibu saya namanya Armita, karena yang itu mati. Jadi dengan Mbak Yusaroma itu adalah bapak sama ibu lain. Begitu. Itulah anak cucu saya yang Anda perlu tahu, ya. Jadi kalau saya tadi sebut silsilah dari mulai nenek moyang itu, maaf saya tidak bisa ceritakan karena saya sudah taruh di Surabaya, wes tertutup, tidak ada informasi, orang tua sudah tidak ada, sehingga saya sudah tidak tahu apa-apa. Tidak tahu lagi kalau kita ke Gresik tanya Yusaroma masih ada, mungkin bisa jawab, bisa saja terjadi. Begitu. Ya, ya. Nangis biasa. Ya, itulah kira-kira. Mudah-mudahan nanti semuanya tidak seperti lakon saya, ya. Semuanya nanti lakonnya baik semua. Semua jadi istri dan suaminya jadi kakek sampai inen-inen, ya. Ojo sampai tukaran. Saling pengertian. Nek ngomong sing sopan sampai bojone. Baik yang perempuan terhadap suami atau suami dengan yang laki-laki, yang sopan biar tidak sakit hati, sehingga nanti rukun, ya, harapan yang rukun, saling menghargai, ya, antara satu dengan yang lain, ya begitu. Dan mudah-mudahan nanti semua ini sukses, ya, dunia akhirat. Saya rasa itu aja. Karena sudah terdesak waktu, ya, saya nanti saya teruskan melantur lagi. Nanti itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya. Sebelum dilanjut kita perkenalan dulu, Pak. Perkenalan juga di silsilahnya tadi loh, lah keluarga. Karena apa? Kita banyak yang baru berjumpa. Pertama dari apa? Mbak Ati, mungkin Mbak Ati bisa mengenalkan di depan sini, nanti perwakilan dari kita Mbak Maria nanti. Itu nanti Ati, ya. Ini sudah banyak yang asing sudah. Mungkin monggo Mbak Ati. Sedangkan nanti untuk mengenalkan apa itu anak-anak saya yang berikutnya itu Mbak Maria. Monggo Mbak Ati. Mbak Ati duet sama Mbak Maria. Dulu bisa masuk ke sini. Nanti berarti tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, dong. Itu udah kira-kira setengah jam. Tidak apa-apa, dong. Ya, monggo. Mbak Ati MPN itu. Ati, sini Ati. Terus aku udah ngarep aja loh, bukan CRO. Habis itu Maria hari ini sekalian sini. Lakon-lakon. Nanti ini. Maya lo mungkin nih. Saiki Ati cerita dhisik mari ngono Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk kalau saya panggilnya Pak Lik Tiar nih, kali Lik Tiar. Tapi Bulik sering dipanggil Bulik Maria. Nggak tahu namanya siapa yang terkenal anaknya. Saya di sini disuruh memperkenalkan keluarga dari anaknya bapak saya, Bapak Piin, kakaknya Bahtiar. Dari pertama saya anak pertama, Ati. Saya punya anak 2,
tiga. Punya anak 3, cucunya 2, mau 2 ya. Senang sekali punya cucu itu ya. Kenalkan namanya Mbak Ati. Oh, nama anak saya. Ya, namanya anak saya yang pertama Rizal, yang kedua Nita, yang ketiga Jaya. Alhamdulillah sekali ya. Terus saya punya saudara adik 4. Yang kedua Mustaqim, namanya kebetulan MM semua ya depannya. Mundaliati lengkapnya, jelasnya ya, Mundaliati. Yang kedua Mustaqim, yang ketiga Mutini, keempat Mujiatno, kelima Mutinense. Nah, itu semua adik-adik saya. Dan selanjutnya untuk siapa? Mustaqim ya, yang kedua punya anak 2. Oh ya, istrinya. Istrinya ya Lia. Istrinya namanya Lia. Mustaqim. Istrinya Lia punya anak 2, namanya Bella sama Lita. Terus yang ketiga Mutini. Ya itu tadi suaminya Om Jarwo. Anak-anak itu kalau panggil Om Jarwo ya. Kalau saya ya panggilnya Dik Jarwo ya. Nah itu punya anak 2, laki-laki semua. Namanya Ajam sama Fahmi. Nah, ketambahan 1 lagi, alhamdulillah dikasih rezeki lagi, cewek perempuan namanya siapa? Safa ya, itu yang baru, anak ketiga baru ya. Alhamdulillah itu rezeki yang sangat bermanfaat sekali. Terus selanjutnya yang ketiga ya, keempat ya, Mujiatno, istrinya itu siapa? Dia, namanya dia. Itu punya anak 2 laki-laki. Namanya Noval sama Jafran. Namanya susah-susah sih. Itu juga yang terakhir ini adik saya, itu katanya adik saya ini yang cantik. Wah. Cantik ya, perempuan ya. Itu cantik bener-bener itu. Kalau dipuji itu senang sekali itu ya. Loh ya, terus terang jujur kalau dipuji gitu, waduh, saya langsung dianduk bakso. Iya, itu punya suami namanya Aris loh. Aris. Belum Michael, kalau Michael nanti dibacai disik ya. Ya ini bukan perkenalan, ini apa, urutan dari keluarganya Bapak Piin, bapak saya, kakak dari Mbah Dia. Semuanya mudah-mudahan semua adik-adik saya ini diberi kesehatan, diberikan kelancaran semuanya, nurut-nurut semua sama kakak ya, sama saudara ya, rukun-rukun, mudah-mudahan ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih, inilah untuk keluarganya Pak Piin. Selanjutnya katanya untuk Mbak Maria. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai putri pertama dari Bapak, saya akan memperkenalkan keluarga besar saya. Saya, anak Bapak ada 6. Nomor 1 saya rasa semuanya sudah tahu.
Terus ini yang pakai kaos merah, Arjuno saya, Mas Gunari. Terus itu dua putri saya yang cantik-cantik, Nanda sama Nindi. Kemudian adik saya yang kedua, Mas Yoko, ini pakai kaos hijau. Terus kemudian istrinya Mbak Emi yang pakai kudung kuning, yang cantik juga. Kemudian anaknya ada dua, yang satu merantau. Iya sih, anaknya ada tiga, maaf, cowok semua. Jadi pintar adik saya ini bikin cowok. Ada tiga, yang satu lagi cari rezeki, yang dua yang di Papua, yang dua ini namanya Fadil. Tolong Mas berdiri Mas, biar tahu semua kalau keponakan saya ini ganteng-ganteng. Ini namanya Fadil, yang ini namanya Nafis. Ganteng apalagi senyumnya, ada giginya, ada yang tidak, ada yang lepas. Nah, kemudian adik saya yang nomor 3, Lulu, ini adik saya yang paling cantik juga. Kemudian suaminya Mas Iwan pakai lorek hitam putih juga, manis juga orangnya. Kemudian adik saya yang nomor 4, Hikmawan, orangnya yang ganteng juga. Sorry, anaknya, aduh, saya nggak buat kamera. Nanti anak Lulu. Baik, ini anaknya adik saya Lulu. Ini yang nomor 1, ganteng kan ya. Terus yang nomor 2, Apil, juga ganteng. Ganteng ganteng ya Mas. Pil, ganteng Pil, ganteng udah cakep Pil. Ini yang nomor 2, cowok-cowok, anaknya Lulu cowok-cowok. Kemudian yang nomor 4, oh ya sih, ini Mawar, adik saya juga ganteng juga. Istrinya itu manis, namanya Mbak Yulis, pakai apa, mau kena warna apa itu, biru Tosca ya. Kemudian anaknya namanya Sentra, cantik, tinggi besar. Kemudian adik saya yang nomor 5 itu kembar, nomor 5 sama nomor 6. Ini paling tersayang, ini adik saya yang paling sayang, yang paling saya sayangi ini. Terus ini istrinya juga yang paling cantik juga, anaknya cantik-cantik, Ani, loh, Ani malu. Terus ini Ais, cewek Ani sama Ais. Kemudian yang nomor 6, Pandi, ada di Kalimantan, anaknya 2, cowok sama cewek. Jadi yang bisa cowok sama cewek cuman Fandi, yang lainnya cuma kalau ada cowok-cowok tok, cewek-cewek tok. Hanya Fandi yang bisa bikin cowok cewek. Namanya Kansa sama Iqbal. Ya, Iqbal sama Kansa. Ya, Iqbal sama Kansa. Yang punya cucu enggak terima ya. Oke, saya rasa cukup itu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang makan yang makan. Iya, ini kilo, sini kilo. Monggo saudara-saudara bisa menikmati makan malam apa adanya. Bisa di lesehan, bisa di meja. Monggo. Safa. Safa.
Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.